قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. Tapi yang intinya adalah permasalahannya bid'ah. Nah, ini perlu kita uji. Kalau ada bid'ah hasanah, maka mana, saya bertanya, qawaid dan dawabitnya itu apa? Apakah setiap perbuatan baik itu boleh kita masukkan dalam bid'ah hasanah? Bolehkah kita sebelum sholat tarawih azan dan qomat dulu? Boleh? Saudara siap melakukannya nanti? Bukan hanya ngomong, lakukan nanti. Saya mau lihat dengan mata kepala saya. Karena azan dan qomat hasanah yang terbesar. Apakah setiap perbuatan baik itu masuk dalam bid'ah hasanah? Boleh kita masukkan dan dikatakan bid'ah hasanah? Maka itu tidak ada qawaid, tidak ada dawabit. Oleh karena itu berkatalah Al-Imam Asy-Syafi'i, man istahsana faqad syara'a. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Tidak ada satu bid'ah pun yang baik. Seluruh bid'ah buruk. Tidak ada satu bid'ah pun yang baik atau hasanah. Dalil yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridai bagi kalian Islam sebagai agama. Ayat ini menunjukkan Islam sempurna. Tidak perlu ada tambahan, inovasi, renovasi, tidak perlu ada pengurangan, perbaikan, tidak perlu, karena dia sempurna. Dan itu yang dipahami oleh ulama-ulama sebelum menunjukkan bahwa tidak ada bid'ah hasanah. Sebab kalau ada bid'ah hasanah, tentu judulnya berpegang dengan sunnah dan bid'ah hasanah, serta menjauhi bid'ah dhalalah. Tapi tidak, berpegang dengan sunnah dan menjauhi bid'ah, menunjukkan tidak ada bid'ah hasanah. Semua para imam mengatakan berpegang dengan sunnah, menjauhi bid'ah. Kalau benar ada bid'ah hasanah, tentu mereka akan memberikan judul bab dari pemahaman mereka berpegang dengan sunnah dan bid'ah hasanah, serta menjauhi bid'ah dhalalah. Padahal semua bid'ah dhalalah, sesat. 7 bantahan terhadap pendapat tidak ada bid'ah hasanah. Pertama, Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Madarij As-Salikin mengamalkan zikir ya Hayyu ya Qayyum antara solat fajar dan subuh. Hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Imam Hambal melaksanakan solat malam sampai 300 rakaat. Kualitas keilmuan Anda dibandingkan dengan kedua imam tersebut sangat jauh, dan apapun bantahan Anda itu, adalah fakta bahwa amalan kedua imam tersebut adalah bid'ah. Kedua, umat Islam zaman setelah Nabi Muhammad wafat, bisa baca Al-Quran karena ada mushafnya. Zaman Nabi tidak ada mushaf Al-Quran, Nabi tidak menyuruh untuk melakukan penyusunan kitab Al-Quran. Mari kita pahamkan sampai situ. Ketiga, jangankan bid'ah hasanah yang tidak ada dalilnya, Anda saja tidak pernah disebutkan dalam dalil baik di Al-Quran ataupun hadis Nabi, sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, apalagi Rasulullah tidak pernah menyebutkan Anda sebagai pengikutnya atau umatnya. Jadi status dan kedudukan Anda itu tidak jelas baik di hadapan Allah maupun Rasulullah. Jadi dalam beragama itu tidak usah seperti orang mabok, yang tidak sadar akan keberadaan dirinya sendiri. Orang mabok saja masih tahu kalau dirinya pemabuk, dia jujur di hadapan Tuhan. Nah Anda,
yang ngaku-ngaku hamba Allah dan umatnya Nabi Muhammad, padahal tidak ada satu hadis atau dalil pun yang mengatakan Anda itu hambanya Allah atau umatnya Nabi Muhammad, apalagi disebutkan Anda itu orang yang benar dan lurus. Semua itu hanya perasaan Anda saja, jadi tidak perlu ngurusi bidah hasanah, lebih baik urusi saja keadaan dirimu di hadapan Allah dan Rasulullah. Jadi jangan selalu berprasangka buruk dan merasa paling benar dalam beragama. Karena sifat selalu berprasangka buruk dan merasa paling benar adalah sifat yang dimiliki Dzul Quwaisirah, yaitu seseorang pengikut Nabi yang hidup di masa Nabi yang berprasangka buruk pada Nabi, dan akhirnya menuduh Nabi berlaku tidak adil dalam membagi harta ghanimah. Karena dirinya merasa lebih benar dan paling benar dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dzul Quwaisirah ini seorang Khawarij pertama pada masa Nabi, yang berasal dari wilayah Najd dari suku Bani Tamim. Oleh karena itulah Nabi tidak mau mendoakan keberkahan untuk wilayah Najd, karena disitulah tempat munculnya tanduk setan atau tukang tuduh atau fitnah, kecuali wilayah Syam dan Yaman yang Nabi doakan. Jadi kalau Anda tidak suka dengan bidah hasanah ya sudah tidak usah diikuti, jalankan saja apa yang sesuai dengan pemahamanmu saja tanpa sibuk berprasangka buruk dan menyalahkan pemahaman orang lain. Dan ingat semesta dan seisinya ini ada yang mengatur dan mengendalikannya yaitu Allah, semua dalam kudroh dan irodahnya Allah, serta kodo dan kodarnya Allah, dan Allah lah yang maha membolak-balikan hati manusia. Belajarlah bersikap tawadhu dalam beragama. Keempat, jangan gemar mengobrol kata bid'ah karena tidak ada bid'ah sepanjang ia sejalan dengan dalil. Membid'ahkan sesuatu yang tidak bid'ah akan terkarma bid'ah itu sendiri. Imam Malik berkata, ahli bid'ah ialah orang-orang yang berkata tentang Allah dan sifat-sifatnya, kalamnya, ilmunya, kekuasaannya dengan pemahaman yang sesat. Imam Baihaqi meriwayatkan dengan jayid sebagian rinci firqah akidah bid'ah adalah Jamiyah, Qadariyah, Murjiyah, Karomiyah, Najariyah, Jabariyah, Dhororiyah, Musabihah, Mujassimah, Takfiri dan lain-lain. Dalam Fathul Bari diriwayatkan, ketika berada di majelis Imam Malik, tiba-tiba seseorang datang menemui Imam Malik, seraya berkata, Ar-Rahman, alal arsistawa, bagaimanakah istawa Allah? Ketika Imam Malik mendengar maka beliau menunduk. Lalu beliau menjawab, Ar-Rahman, alal arsistawa. Sebagaimana dia mensifati dirinya sendiri, tidak boleh dikatakan baginya bagaimana, karena, bagaimana itu, sifat benda dan tidak ada baginya. Engkau ini berkeyakinan buruk, ahli bid'ah, keluarkan orang ini dari sini, lalu orang tersebut dikeluarkan dari majelis. Perhatikan perkataan Imam Malik, engkau ini adalah seorang yang berkeyakinan buruk, ahli bid'ah, begitulah pahaman salaf tentang ahlul bid'ah. Yaitu, masalah akidah yang cacat atau keyakinan yang sesat, pemikiran menyimpang itulah bid'ah versi para salaf, jauh beda sekali dengan versi paham Wahabi. Yang dipahami cuma amalan bid'ah atau pelaku bid'ah, pengamal bid'ah, pembuat amalan bid'ah dan lain-lain. Ini adalah contoh dari ratusan vonis-vonis dan tuduhan yang salah dalam memahami ayat dan dalil bid'ah. Kelima, Wahabi maunya awam juga dipaksa jadi mujtahid, parah si ini. Sekte Wahabi bukan ikut Nabi, tapi ikut Albani, Utsaimin, dan kawan-kawannya. Sekte Wahabi, sekte Mujassimah, dalilnya sama, tapi Wahabi berani-beraninya membuat Allah menyerupai makhluk punya wajah, punya tangan, menempati tempat arsy, menafsirkan dalil berdasarkan hawa nafsu. Dusta atas nama Nabi, dusta atas nama ulama salaf, padahal mereka kholaf yang memutus sanad salaf, mana bisa disebut manhaj salaf? Al-Quran hanya sebatas tenggorokan Wahabi, tidak sampai hati mereka. Wahabi posting di sosmed hanya pamer fitnah, kedangkalan, dan dusta. Wahabi mengkafirkan orang yang tidak kafir akhirnya kekafiran kembali ke mereka, inilah alur kafirnya Wahabi. Wahabi membid'ahkan orang yang tidak bid'ah akhirnya kebid'ahan kembali ke mereka, alur Wahabi jadi ahlul bid'ah. Semoga sekte Wahabi mendapat petunjuk. Keenam, bid'ah artinya perkara baru, jadi perkara baru dalam apa dulu kalau kita bikin perkara baru contoh rukun Islam rukun iman kita jadi perkara baru ditambahi dikurangi ini berarti perkara baru yang sesat. Kalau orang misalnya maulidan, tahlilan, itu juga perkara baru, apakah ini sesat hukumnya? Masuk haram apa halal sedang isinya silaturahmi, solawatan, bersedekah, kecuali isinya joget-joget, laki perempuan campur, baru ini sesat karena ada unsur maksiat,
Perkara baru berarti bukan hukum, bid'ah dolalah berarti artinya perkara baru yang sesat jadi tahlilan, maulidan yang isinya sedekah, solawatan, silaturahmi. Kalau dibilang sesat itu salah besar, menurut saya karena tidak masuk hukum. Beda lagi kalau maulidan isinya joget-joget laki perempuan campur, kalau ini 100% masuk haram. Dan ketujuh, bukankah sholat tarawih berjamaah adalah bid'ah hasanah? Apa Anda mau menolak, mengingkarinya? Rasulullah hanya mengingatkan umatnya akan bahaya syirik dan bahaya bid'ah, bukan bahaya wahabi. Semoga Allah selalu menjaga kita dari segala keburukan dan semoga Allah Azza wa Jalla selalu memudahkan langkah kita dalam kebaikan dan ketaatan.